Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah sudut pandang bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah tentang masalah sudut pandang. Jadi saya harap kalian bisa memahami bahwa penilaian itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Oke, kita mulai masuk ke topik yang akan saya bawakan, yaitu semua orang dapat kita jadikan guru. Nah, hidup kita itu kan terbatas ya. Manusia itu hidup ya nggak lama lah. Maksudnya itu kita tuh memiliki waktu yang terbatas untuk mencoba berbagai hal. Maka dari itu kita harus bisa melihat pengalaman-pengalaman orang lain yang telah melakukan suatu kegiatan atau percobaan gitu kan orang kan ada yang berhasil ada yang gagal gitu. Nah, kita bisa melihat itu pengalaman orang yang berhasil ataupun orang yang gagal gitu. Jadi kalau misalnya dia berhasil, kita bisa ikutin caranya gitu kan untuk menghindari kegagalan gitu. Kalau ada kegagalan ya kita pelajari kenapa dia bisa gagal seperti itu. Nah, pokoknya ilmu-ilmu yang ada pada orang lain itu bisa kita manfaatkan gitu kan. Kita bisa gunakan supaya bisa memperbaiki hidup kita. Nah, pengalaman-pengalaman dari orang lain tuh ada yang sifatnya tuh baik gitu, yang positif ya. Ada juga pengalaman atau ilmu yang negatif gitu, yang buruk lah gitu. Ya, kalau kita klasifikasiin karena dua kategori ini pasti akan terjadi karena manusia itu adalah makhluk yang bisa berbuat salah. Dia misalnya mencoba sesuatu dan dia juga nggak pasti bisa gitu, nggak pasti 100% berhasil gitu kan, pasti ada kegagalan ataupun kesalahannya gitu. Maka dari itu kita harus mempelajari dua sisi ini, sisi baik dan negatifnya. Nah, alasan mengapa kita mempelajari sisi baiknya itu karena dengan mempelajari sisi baiknya kita bisa menambah wawasan. Jadi ilmu-ilmu yang dia gunakan gitu, dia pelajari, kita bisa ikuti tuh, kita tambah wawasan seperti apa yang dia lakukan gitu. Wawasan kita kan bertambah gitu. Jadi tambah tuh wawasan bisa bertambah. Lalu pengetahuan tadi itu ya bisa memperbaiki kehidupan kita juga. Kan tadi kan udah kita ini ya, kita udah nambah wawasan nih. Wawasan itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki hidup kita. Misalnya gini, kita sudah mempelajari cara berbisnis dari orang lain gitu kan, ilmunya yang sudah sukses gitu. Nah, lalu kita pelajari, oh ini kunci suksesnya gitu. Habis sudah pelajari, lalu kita gunakan ilmu tersebut untuk membangun bisnis yang kita sesuaikan dengan apa yang kita punya gitu, apa yang kita inginkan. Nah, setelah itu kan kita bisa memperbaiki hidup kita. Kan berbeda orang yang kerja sama orang lain sama orang yang membuat bisnis untuk dirinya sendiri. Nah, selain tadi ya, ilmu tadi kan bisa digunakan gitu ya. Orang lain juga bisa digunakan sebagai ini ya, motivasi atau tujuan gitu. Jadi kan karena dia sudah berhasil, maka kita bisa ngebuat kayak target gitu. Jadi kayak tujuan ataupun motivasi ya. Karena dia bisa berhasil, maka saya juga bisa gitu. Caranya kita bisa ngikutin gitu. Walaupun akan ada sesuatu yang berbeda, tapi garis besarnya gitu, apa yang dihadapi itu kurang lebih mungkin sama gitu dengan apa yang akan kita hadapi juga gitu dalam misalnya membangun bisnis gitu. Nah, lalu tadi pengalaman baik udah ya, manfaatnya gitu, alasannya kenapa kita mempelajari pengalaman baik. Lalu ada fungsinya nggak sih pengalaman buruk itu? Nah, pastinya ada, karena dari pengalaman buruk tuh kita bisa mencontoh suatu konsekuensi. Konsekuensi itu kayak hasil dari apa yang dia perbuat. Karena kan pengalaman orang tuh nggak cuma baik ya, buruknya itu ketika dia melakukan suatu kesalahan ataupun melakukan suatu kejahatan, itu kan negatif kan bagi orang lain. Kita bisa ngeliat konsekuensinya gitu dari orang lain. Misalnya dia melakukan kejahatan, maka hukumannya misalnya penjara.
Nah, kita nggak harus melakukan suatu keburukan untuk di penjara kan. Kita bisa melihat, wah, di penjara tuh emang gak enak ya, atau gak nyaman, nggak bebas hidupnya gitu di penjara kan. Nah, jadi kita nggak perlu berbuat jahat juga gitu. Kita bisa melihat, oh, pengalaman seorang penjahat itu tidak baik gitu untuk kehidupan selanjutnya gitu kan. Lalu kalau untuk yang biasa itu kayak bisnis misalnya konsekuensi dari bisnis ya rugi ataupun bangkrut gitu kan. Jadi misalnya dari kesalahan-kesalahan tadi kita bisa pelajari gitu konsekuensi dari suatu kegiatan atau pekerjaan. Lalu alasan lain mungkin kita bisa ini cara mengetahui cara menghindarinya gitu. Kan kita udah tahu nih mana yang buruk, mana yang nggak boleh dilakukan gitu. Lalu kita bisa menghindarinya gitu. Yang tadi misalnya kita nggak mampu untuk mengatur keuangan dalam suatu bisnis ataupun tidak mampu manajemen suatu organisasi, maka kita harus menghindarinya dengan cara belajar, dengan cara misalnya menghitung keuangan atau mendata gitu kan, supaya tidak ada yang dikorupsi ataupun eh, menjadi titik kelemahan gitu di suatu bisnis gitu. Kalau misalnya di kejahatan ya kita tahu kejahatan yang biasa ya, kita harus mempelajari mengapa kejahatan itu dilakukan. Misalnya mencuri gitu, mungkin karena dia tidak belajar dengan baik sehingga dia tidak bisa mendapat pekerjaan yang halal gitu, yang baik dan bermanfaat. Jadi karena dia tidak bisa mendapatkan ilmu tadi, maka dia hanya bisa mencuri dari orang lain. Maka untuk menghindari pencurian gitu, agar kita terhindar gitulah dari pekerjaan itu, maka kita harus belajar gitu kan, ataupun mencari pekerjaan yang layak untuk diri kita. Misalnya belajar dengan skill atau kemampuan khusus gitu, supaya kita bisa bekerja di tempat yang halal gitu, tempat yang bermanfaat lah. Alasan lain mengapa kita mempelajari suatu pengalaman buruk dari orang lain itu kita bisa tahu cara mencari solusi kan, tadi solusinya gitu. Kalau solusi kan biasanya karena ada masalah kan, jadi masalah tuh timbul dulu nih, apapun itulah, pokoknya ada masalah. Maka dari masalah pasti harus ada solusinya tuh gak harus 100% benar, karena berbagai cara tuh bisa dilakukan. Nah, solusi tadi belajar, solusi lain menambah skill ataupun menambah koneksi gitu kan. Nah, setelah kita tahu dari pengalaman buruk tadi, kita bisa mempelajari tadi kesalahan-kesalahan tadi gitu. Dan kita bisa mencari solusinya supaya kita bisa terhindar dari pengalaman-pengalaman buruk gitu. Jadi kita nggak harus mengalami pengalaman yang buruk baru kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari apa yang telah dilakukan oleh orang lain gitu. Ini aja nih, kita umpamain aja nih kayak pisau. Pisau itu dia misalnya positif ya, positifnya itu bisa untuk memotong sayur, memotong daging, membantu dan memudahkan pekerjaan di dapur gitu. Tapi dari sisi negatifnya, dia bisa digunakan untuk melukai seseorang, bisa digunakan untuk merampok atau mencuri gitu kan, untuk mengancam gitu. Lalu si buruk lagi, dia bahkan ya bisa digunakan untuk membunuh seseorang jika dilihat dari sisi negatifnya. Nah, tapi bukan berarti karena pisau itu apa ya, hanya positif gitu. Kayak tadi kita hanya bisa melihat positifnya gitu, kita tidak mengetahui bahaya dari pisau tersebut gitu. Jadi bukan bukan hanya kita hanya bisa lihat positifnya saja, tapi kita harus tahu resiko dari pisau itu apa gitu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat pisau sebagai orang normal ya kita bisa lihat positifnya aja gitu kan. Tapi kalau orang itu bisa terdesak gitu,
pisau itu bisa menjadi barang yang sangat berbahaya bagi orang lain. Lalu nih kita cari perumpamaan lain kayak yang negatif tuh apa? Misalnya narkoba. Narkoba itu kan biasanya negatif ya pandangan kita kan, sebagai orang normal narkoba itu negatif gitu. Misalkan morfin kan narkoba itu. Nah, sisi negatifnya apa tadi? Bisa buat adiktif, bisa merusak kejiwaan, bisa membuat orang gila gitu, ataupun menjadi apa ya, kecanduan tadi kan, adiktif itu. Nah, lalu apakah tidak ada sisi negatif sisi positifnya gitu? Pasti ada. Positifnya apa? Bisa digunakan untuk anestesi ataupun penghilang rasa sakit saat operasi. Jadi kalau misalnya di saraf kita kan ada namanya untuk apa ya, ngerasain rasa sakit lah fungsinya itu. Nah, morfin itu bisa digunakan untuk meredakan rasa sakit sehingga pasien itu tidak merasakan rasa sakit. Nah gitu. Jadi bukan karena narkoba itu negatif kita tidak bisa menggunakannya sebagai barang yang positif gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin kita bilang wah narkoba ini buruk semua gitu, padahal dengan narkoba itu mungkin kita bisa menggunakannya untuk menghilangkan rasa sakit, terus apa namanya, bisa juga untuk terapi. Juga ada beberapa yang menggunakan narkoba sebagai obat terapi karena sifatnya itu dia menekan saraf kan, hubungan sama saraf gitu. Mungkin orang yang kayak penyakit saraf itu bisa diredakan gitu, kayak apa ya, ganja itu sebenarnya bisa, karena ganja itu sifatnya dia menekan saraf pusat gitu. Itu juga bisa. Misalnya orang hiperaktif karena penyakit mentalnya gitu, itu ketika diberikan ganja sebagai terapi gitu, itu bisa meredakan saraf-saraf yang tadi apa ya, misalnya kayak kejang gitu kan, sebutnya penyakit apa ya, penyakit yang saraf lah. Jadi saraf-sarafnya tuh dia sangat apa ya, kayak dia kayak kejang-kejang gitu lah, kayak gemetar gitu karena sarafnya nggak bisa dikendalikan. Tapi dengan ganja gitu, ganja yang sudah diberikan dalam porsi tertentu, itu bisa meredakan kejang-kejang tadi sehingga dia ototnya tuh lebih rileks gitu. Nah kayak gitu. Jadi bukan karena dia negatif gitu, jadi tidak bisa digunakan sebagai barang yang positif gitu, tergantung dari sudut pandangnya. Ingat lagi, sudut pandang sangat penting ya. Nah, selaknya barang-barang tadi itu yang pisau lah atau narkoba lah, nah kita bisa aplikasikan gitu pemikiran tadi itu kepada manusia. Jadi manusia itu bisa berbuat positif ataupun negatif gitu kan, tergantung bagaimana cara kita melihatnya ataupun cara kita menilainya gitu. Lalu kesimpulannya apa gitu dari apa yang telah saya bahas tadi? Nah, kita tuh harus mengetahui dari kedua sisi sesuatu gitu, dari sisi baiknya ataupun buruknya gitu. Karena jika kita ingin memahami sesuatu, kita tuh harus paham gitu sudut pandang mana yang bisa kita pakai, kita gunakan sehingga bisa membuat suatu benda itu menjadi bermanfaat gitu. Ataupun jika barang itu bisa dibuat negatif gitu, kita bisa meminimalisir lah, paling setidaknya bisa meminimalisir ataupun menghilangkan dari dampak negatifnya. Karena kita udah belajar nih, barang ini bisa menjadi positif atau negatif tergantung penggunaannya. Maka dari itu, kalau misalnya positif kita maksimalkan penggunaannya, kalaupun ada negatifnya kita bisa meminimalisir ataupun menghilangkan dampaknya gitu, sehingga barang tadi itu bisa sangat bermanfaat gitu. Nah mungkin sekian gitu ya pembahasan sudut pandang yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan dan kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri.
Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak, semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.